Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Akila dengan NIM 22046046. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Jadi, menurut Made Pridata yang dikutip oleh Syaiful Bahri Jamara mengatakan, pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem atau organisasi kelas, sehingga anak didik dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas-tugas individual. Sedangkan menurut Sudirman yang dikutip oleh Syaiful Bahri Jamara menjelaskan, pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Karena itu, kelas mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi edukatif. Maka agar memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar, kelas harus dikelola sebaik-baiknya oleh guru. Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Anak didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk tinggal lebih lama di dalam kelas. Hal ini akan berakibat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. Kelas yang terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi terlaksananya interaksi edukatif yang optimal. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan umum dari pengelolaan kelas, yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Menurut Square, Huit, dan Segras yang dikutip oleh saudara Danim dan Yunan Danim, dalam mengelola kelas berarti guru dituntut memiliki 3 area keahlian, yaitu perencanaan, yaitu menciptakan kondisi kesiapan bagi aktivitas kelas. Penggunaan dimaksud mencakup suatu acara pembelajaran, media, dan sumber pelajaran, dan pengorganisasian lingkungan. Yang kedua adalah manajemen, berupa kemampuan guru bekerja dalam mengendalikan perilaku siswa. Semakin besar jumlah rombongan belajar, makin banyak sumber daya yang digunakan. Semakin berat materi atau bahan ajar, semakin dituntut pula kemampuan manajemen kelas dari kalangan guru. Yang ketiga adalah pengajaran, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan kondisi dan membimbing siswa dalam belajar. Berdasarkan pengertian pengelolaan kelas yang telah diuraikan tadi, maka pengelolaan kelas menurut saya yang ditampilkan seorang guru dapat lebih bersifat otoratif, demokratif, dan bersifat laissez-faire. Sifat menampilkan pengelolaan kelas ini bukanlah menunjukkan baik buruknya penampilan guru dalam mengelola kelas. Baik buruk pengelolaan kelas itu sepatutnya terkait dengan masalah efektivitas dan efektivitas pengelolaan kelas tersebut amat tergantung pada unsur-unsur yang dipelajari. Mari kita beredukasi dan berefektivitas pengelolaan kelas yang mungkin ditampilkan guru dengan menganalisis unsur kematangan si anak, perilaku dalam pencapaian tujuan, dan sifat situasi yang dihadapi. Memperhatikan hasil analisis di atas, maka akan diperoleh pengertian pengelola kelas yang pluralistik. Pengertian demikian menerangkan bahwa pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosial emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif dan produktif. Baik, hanya segitu dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.